endingnya itu kursi ketua umum Partai Gerindra diserahkan kepada Pak Jokowi, itu kan sesuai gitu. Sesuai lah dengan pidato Presiden Prabowo, sesuai dengan sambutan meriah para kader Gerindra yang sangat luar biasa menyambut Jokowi. Sesuai gitu. Kalau cuma dikasih keris sih, nggak usah sambutan-sambutan kayak gitu kayaknya. Selamat malam semuanya. Kemarin di acara hari ulang tahun Partai Gerindra, di tengah-tengah pidato Presiden Prabowo, tiba-tiba Pak Prabowo bilang, "Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Jokowi! Jokowi!" Itu terus terang mengejutkan gitu ya. Saya nggak tahu Pak Prabowo terkejut atau enggak. Ya karena ini menjadi satu pemandangan yang nggak biasa, pemandangan yang baru dalam politik nasional kita. Karena situasinya dalam hari ulang tahun Partai Gerindra kemarin seolah-olah gitu ya, seolah-olah Pak Jokowi ingin maju sebagai capres tahun depan dan kemudian didukung sama Partai Gerindra, di mana ketua umumnya adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi untuk mendukung Pak Jokowi untuk berlaga di Pilpres tahun depan gitu ya, Pak Prabowo bilang hidup Jokowi gitu kan. Suasananya tuh seperti itu, meskipun faktanya nggak demikian gitu, karena faktanya Pak Jokowi ya nggak bisa lagi maju sebagai capres entah tahun kapanpun, nggak bisa kecuali undang-undangnya diubah, dan kemudian ini Pilpres baru selesai kemarin tahun lalu gitu. Tapi sekarang suasananya jadi kayak mau Pilpres lagi gitu. Dan kenapa saya bilang ini menjadi satu pemandangan yang baru? Karena saya nggak bisa membayangkan gitu ya. Selain karena Pak Prabowo baru mengatakannya kemarin gitu. Selain itu saya juga nggak bisa membayangkan kalau seandainya ini dilakukan oleh Pak Jokowi tahun 2014 lalu ketika baru terpilih sebagai Presiden Indonesia, dan kemudian di acara hari ulang tahun PDI Perjuangan atau hari ulang tahun Partai Nasdem tiba-tiba Pak Jokowi bilang, "Hidup Ibu Megawati! Hidup Ibu Megawati!" Wah, itu pasti akan dihujat sama banyak orang. Itu pasti akan membuat para pengamat dan lawan-lawan politiknya, termasuk kubu Pak Prabowo dan koalisi KMP gitu ya, untuk kemudian semakin meyakini bahwa Jokowi ini hanya presiden boneka, bonekanya Ibu Mega gitu. Saya nggak membayangkan gitu, karena tanpa melakukan itu pun Pak Jokowi nggak pernah bilang seperti itu gitu ya, nggak pernah tiba-tiba dalam pidatonya bilang hidup Ibu Mega hanya untuk mengucapkan terima kasih atas dukungannya di Pilpres lalu gitu, nggak pernah Pak Jokowi mengatakan itu. Tapi di keyakinan banyak orang termasuk di kubu Pak Prabowo waktu itu tahun 2014, mereka sangat yakin sekali Jokowi itu disetir sama Ibu Mega. Jokowi itu cuma boneka, capres boneka gitu. Nah, tapi sekarang Presiden Prabowo setelah terpilih sebagai presiden dan kemudian dilantik beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba dia bilang hidup Jokowi, seolah-olah kan dia bonekanya Jokowi gitu kan. Seolah-olah gitu, seolah-olah Pak Prabowo ini ya ikut apa Pak Jokowi lah gitu ya. Karena bahkan setelah jadi presiden gitu, terus kemudian dia baru saja kembali diperpanjang menjadi ketua umum Partai Gerindra, tapi tetap saja mengatakan hidup Jokowi gitu. Tapi Pak Prabowo nggak perlu khawatir gitu terkait kepuasan masyarakat atau sentimen negatif di masyarakat, nggak perlu khawatir karena ya Pak Prabowo nggak seperti Pak Jokowi gitu, karena survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah atau kepada Presiden Prabowo dipastikan akan selalu tinggi di atas 80%, udah nggak bisa turun. Mau ada kelangkaan gas LPG, mau orang antri, mau ada pemotongan anggaran, PHK massal, apapun itulah gitu ya, nggak akan ngaruh. Kepuasan masyarakat kepada Presiden Prabowo akan selalu di atas 80% selama kepuasan atau angka-angka itu masih disurvei oleh lembaga survei. Kalau disurvei sama orang-orang biasa ya mungkin nggak nyampe 80% gitu kan. Dan di acara hari ulang tahun Partai Gerindra kemarin, saya juga baca bahwa ternyata Presiden Prabowo itu menyerahkan keris kepada Pak Jokowi. Dan di acara hari ulang tahun itu juga Pak Jokowi dipersilahkan untuk memberikan sambutan di acara hari ulang tahun Partai Gerindra. Ini luar biasa, memang ajaib sekali, karena
Ya Pak Jokowi kan bukan kader, dia juga bukan pengurus partai, sudah bukan lagi pejabat, sudah tidak menjadi presiden Indonesia, tapi bisa tetap memberikan sambutan di acara hari ulang tahun Partai Gerindra. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan mungkin di partai lain ya nggak bisa Pak Jokowi ngasih sambutan lagi sekarang gitu. Hanya di Partai Gerindra lah Pak Jokowi bisa memberikan sambutan seperti itu kemarin. Sehingga dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi tahun ini di hari ulang tahun partainya, ini akan menjadi satu standar baru bahwa di acara hari ulang tahun Partai Gerindra ada sambutan dan kemudian ada souvenir untuk Pak Jokowi. Tahun depan apakah masih akan demikian? Di tahun 2027 atau 2028 menjelang Pilpres apakah masih akan seromantis ini? Itu yang kemudian nanti kita lihat kenyataannya di beberapa tahun yang akan datang. Tapi ya menarik dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika hadir di acara hari ulang tahun Partai Gerindra ini, ketika hadir bersama anaknya Gibran yang menjadi wakil presiden gitu, itu Pak Jokowi itu bajunya udah mirip Prabowo lah gitu ya. Baju putih memang, tapi sudah ada kotak-kotaknya. Udah nggak polos kayak dulu ketika masih menjadi presiden Indonesia. Jadi Pak Jokowi kayaknya udah Gerindra banget lah. Dan kalau kita saksikan bagaimana hari ulang tahun Partai Gerindra ini terlaksana, di tengah-tengah pidato Presiden Prabowo tiba-tiba teriak, "Hidup Jokowi!" Dan semua orang mengeluhkan, "Jokowi, Jokowi." Dengan pujian yang begitu tinggi, setinggi angkasa gitu ya. Presiden Prabowo bilang kalau nggak ada dukungan Pak Jokowi ini, wah kita ini kesulitan gitu. Dan kemudian ya kita bisa menang, bisa seperti ini karena Pak Jokowi. Ini wah dipuji betul lah Pak Jokowi. Meskipun sebenarnya yang dipuji juga yang lain juga gitu, SBY, Bu Mega, cuma kan nggak ada kemarin gitu. Tapi kemudian tetap disampaikan sama Presiden Prabowo. Tapi yang paling dipuji sampai kemudian teriak hidup Jokowi ya Jokowi sendiri gitu. Dan di situasi yang seperti itu, ketika saya nonton gitu ya, wah ini sangat luar biasa ini. Ketika Pak Jokowi sudah pakai baju kotak-kotak, baju putih dan ada kantongnya 2 atau 4 gitu ya, baju safari kayak Pak Prabowo, dan kemudian dengan pujian yang begitu luar biasa, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, dan dielulukan sama semua kader Partai Gerindra itu ikut berdiri itu. Sangat luar biasa gitu ya, tepuk tangan sangat meriah sekali. Ayo tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi. Saya berpikir itu benar-benar akan diakhiri dengan penyerahan ketua Partai Gerindra kepada Pak Jokowi. Saya pikir ujung dari acara hari ulang tahun Partai Gerindra kemarin, Pak Jokowi akan menjadi ketua umum partai. Saya pikir Presiden Prabowo akan bilang bahwa saya sudah menjadi presiden dan saya adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, sehingga untuk kemudian supaya lebih fokus memikirkan rakyat dan memikirkan kemajuan bangsa Indonesia, saya ingin menyerahkan kursi ketua umum partai kepada Pak Jokowi. Biarlah Pak Jokowi yang akan menjadi ketua umum Partai Gerindra dan memimpin kader-kader partai. Biarlah saya berfokus sebagai presiden Indonesia saja. Saya pikir dengan suasana yang sangat romantis seperti itu akan berakhir demikian. Tapi ternyata berakhirnya cukup dengan keris. Cuma dikasih keris. Prabowo ngasih keris gitu. Kirain mau ngasih kursi ketua partai. Ya karena kalau dipikir-pikir, Prabowo mau butuh apa lagi gitu. Dia udah jadi presiden. Kenapa kursi partai Gerindra nggak diserahkan saja kepada Pak Jokowi yang sampai sekarang juga masih belum punya partai, yang sampai sekarang juga masih belum masuk partai gitu. Jadi ini kayak nggak sesuai dengan pujaan-pujaan dan bagaimana Prabowo bilang Jokowi Jokowi di tengah-tengah pidatonya itu begitu luar biasa, begitu romantis sekali, tapi ujungnya, endingnya keris, keris gitu. Kalau endingnya itu kursi ketua umum Partai Gerindra diserahkan kepada Pak Jokowi, itu kan sesuai gitu. Sesuailah dengan pidato Presiden Prabowo, sesuai dengan sambutan meriah para kader Gerindra yang sangat luar biasa menyambut Jokowi. Sesuai gitu. Kalau cuma dikasih keris sih, nggak usah sambutan-sambutan kayak gitu kayaknya. Gitu. Saya nggak tahu apakah memang agendanya seperti itu atau ada perubahan-perubahan rencana, saya juga nggak tahu. Tapi dari pidato Presiden Prabowo, dari sambutan kader Partai Gerindra, itu seolah-olah kan nampak sekali bahwa Gerindra ini mau diserahkan kepada Pak Jokowi gitu. Sampai Prabowo bilang hidup Jokowi, itu kan luar biasa sekali gitu.
Jadi aneh rasanya kalau kemudian ujungnya bukan penyerahan kursi ketua umum partai. Jadi ini ibaratnya seperti mantan kalian gitu ya, bikin puisi ribuan halaman, ngasih bunga ratusan kelopak bunga. Rintik hujan, hujan badai, ditempuh semuanya hanya untuk bertemu dengan yang tersayang gitu ya. Tapi ujung-ujungnya, faktanya tidak kunjung dilamar. Itulah kenyataannya kemarin. Dari hari ulang tahun Partai Gerindra, yang didapat sama Pak Jokowi hanya pujian dan keris. Yang kalau beli juga nggak seberapa, dan Pak Jokowi bisa beli itu. Ngapain? Kalau cuma keris, ngapain hadir di acara hari ulang tahun partai? Ya, nggak ngerti lah ini sebenarnya ada cerita apa. Ada sebenarnya, tapi saya masih belum clear soal itu gitu. Jadi ya saya melihat ini menjadi apa ya, menjadi membingungkan dan tidak sesuai dengan persiapan-persiapan yang sangat luar biasa. Dan kalau melihat dari bagaimana beberapa hari yang lalu Partai Gerindra tiba-tiba mengubah Rapimnas gitu ya. Awalnya ini acara Rapimnas dan kemudian diubah menjadi kongres. Itu kan nampak sekali ada kekhawatiran. Jadi perubahan yang begitu mendadak ketika para peserta atau orang-orang yang punya suara di Partai Gerindra diundang untuk ikut Rapimnas, tapi kemudian Rapimnasnya diubah di hari yang sama menjadi kongres luar biasa, dan kemudian setelah itu menunjuk Presiden Prabowo sebagai ketum lagi sampai 2030, itu mengakhiri semua polemik dan semua pertanyaan apakah Partai Gerindra masih akan dipimpin oleh Pak Prabowo. Faktanya beberapa hari sebelum hari ulang tahun Partai Gerindra, Pak Prabowo sudah resmi menjadi Ketua Umum Partai Gerindra sampai 2030. Sehingga kalau Pak Jokowi kemarin hadir di acara hari ulang tahun partai dan kemudian sudah pakai baju putih dengan kantong ada 4, baju safari, dan dipuji-puji setinggi langit, diteriaki yel-yel hidup Jokowi, disambut sama seluruh kader Partai Gerindra yang hadir, dan pada ujungnya kenyataannya Pak Jokowi ternyata cuma dapat keris. Dan setelah itu, setelah semua acara ini selesai, semua kembali kepada kenyataan bahwa pagar-pagar laut PSN yang dulu dibangun di eranya Pak Jokowi semuanya dibongkar dan dicabut-cabutin oleh rezim hari ini. Itulah kenyataan, itulah faktanya, dan kita nunggu saja drama-drama selanjutnya akan seperti apa. Mungkin banyak yang nggak paham soal kenapa tiba-tiba orang bilang, tiba-tiba Presiden Prabowo bilang hidup Jokowi setelah mendengar semua penjelasan atau video saya dari awal sampai sekarang. Nggak apa-apa, karena nggak perlu semua orang ngerti kok. Cuman ya memang nampaknya ada yang belum selesai, ada yang belum clear gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, apa yang menjadi sambutan yang begitu hangat tidak sesuai dengan ending yang diharapkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.